Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awthaqu 'ala al-iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita basahi lisan kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang tiada terhingga yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang sampai disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa berikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah pada pasal yang keempat, adab persahabatan dan adab di dalam pergaulan. Ya, adab persahabatan dan adab pergaulan. Sekarang kita masuk, ya, kita masuk kepada sifat-sifat yang disyaratkan tentang orang yang dipilih menjadi teman. Siapa saja, apa saja, ya, ciri-ciri atau sahabat yang bisa kita jadikan teman. Di sini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau menjelaskan merinci betapa, ya, besarnya keutamaan persahabatan. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Karena hakikatnya persahabatan itu jika dilandasi dengan iman, maka dia akan kekal, bahkan bisa memberikan syafaat kepada temannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu di dalam kehidupan ini hendaklah kita pandai-pandai memilih dengan siapa kita selayaknya berteman. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tergantung kepada agama teman-temannya. Maka hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya sedikit banyaknya akan lengketlah wangi, ya kan? Nah, kalau kita berteman dengan penjual ikan, ya sedikit banyaknya pasti akan lengket bau ikan, amis, ya, penjual kambing atau apalah. Artinya secara zahir akan ada pengaruh. Nah, yang dimaksud di sini adalah perkara akhlak, sifat, ya, karena tidak menutup kemungkinan akhlak teman kita akan mempengaruhi kita. Sifat teman kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang dia memikirkan akhirat, sedikit banyaknya, sejahat-jahat apapun kita pasti akan, ya, terikut ke akhiratan. Yang tadinya nggak sholat, berteman dengan orang yang rajin sholat, lama-lama akan ikut sholat. Orang yang rajin sholat berteman dengan, maaf, orang yang mabuk misalnya, sedikit banyaknya lama-lama akan mabuk. Ya, ini pentingnya. Kenapa? Karena
cuma sekali, jangan sampai salah pilih teman. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan yang lain, tetap kita bergaul, tapi untuk dijadikan teman ya sampai akhirat, ini harus pandai-pandai kita memilihnya. Ya, jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa semua orang, kata Syekh, layak dijadikan teman. Semua orang layak dijadikan teman tanpa pandang bulu. Karena itu orang yang dijadikan teman harus memiliki sifat-sifat yang memang menunjang persahabatan. Masalah ini ada persyaratannya, kata Syekh, tergantung pada manfaat yang dituntut dari persahabatan itu. Apakah persahabatan itu berorientasi pada keduniaan, tujuannya dunia? Karena ada juga persahabat dilandasi dunia. Seperti pemanfaatan harta dan kedudukan. Kalau ada duit, berkawan lawan. Kalau kawan itu tak berduit, pemusuhan. Kalau dia ada jabatan, kawan kita. Kalau nggak ada jabatan lagi, jadi musuh. Itu dah lumrah, ya. Dan itu merupakan sifat keduniaan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, in qalla mali fala khillun yusahibuni, wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Ya, jika hartaku tidak ada, maka tidak ada orang yang mau jadi teman. Wa in zada mali, kalau hartaku bertambah banyak, semua orang akan jadi teman. Wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani. Ya, berapa banyak yang tadinya menjadi musuhku karena aku duit, jadi kawan. Wa kam min sadiqin li faqdil mali adani, dan berapa banyak yang tadinya jadi temanku karena enggak duit, jadi musuh. Jadi jangan melihat Allah, ini pepatah Arab yang masyhur, ya, dan mungkin menggambarkan realita kehidupan hari-hari. Ya, jadi jangan melihat Allah, kata Syekh, ada orang yang bersahabat itu karena landasan dunia, harta atau kedudukan, atau hanya sekedar persahabatan biasa dan berbincang-bincang. Ada juga yang bersahabat yang hanya sekedar ngopi-ngopi, ya, kumpul bareng, ada biasa-biasa saja, ya, nggak pala akrab kali, hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Tapi bukan ini tujuan kami, kata Syekh. Ya, boleh jadi persahabatan itu berorientasi agama, yang dimana berhimpun berbagai tujuan yang beragam. Di antaranya mencari manfaat melalui majelis ilmu. Ya, karena sudah jelas kalau tujuan kita agama, sedikit banyaknya akan ada majelis ilmu. Ya, berhimpun untuk beramal, ya, beramal. Jadi kalau kumpul ceritanya amal saja, ya, ceritanya amal saja. Mencari manfaat lewat kedudukan karena hendak berjaga-jaga dari gangguan orang yang bisa mengotori hati dan menghalangi untuk melaksanakan ibadah. Mencari dukungan dalam melaksanakan tugas sehingga kondisinya menjadi kuat. Ya. Jadi ada pula tujuannya mencari manfaat untuk kepentingan akhirat, sebagaimana yang dilakukan sebagian salafus saleh, orang saleh terdahulu. Mereka mengatakan, apa kata para ulama salafus saleh, kalau saya tidak salah Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru, perbanyaklah teman. Ya, perbanyaklah teman, karena setiap orang mukmin itu akan mempunyai syafaat. Istaghfiru asdiqo al-mukmin, perbanyaklah teman-teman yang beriman, karena teman-teman beriman itu bisa memberikan syafaat. Ya, ini perkataan para salaf menunjukkan bahwa persahabatan tadi dilandasi oleh agama. Di antara beberapa manfaat itu, yang setiap manfaat menuntut syarat-syarat tertentu. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara global orang yang engkau pilih menjadi teman karib harus mempunyai 5 sifat. Ya, harus mempunyai 5 sifat. Apa itu? Pertama, orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Karena akal atau kepandaian merupakan modal yang utama.
tidak ada kebaikan bergaul dengan orang yang tidak mementingkan ilmu. Ya, dia tidak peduli ilmu, dia mengabaikan ilmu. Ini nggak ada gunanya berteman seperti itu ya dengan orang tersebut, karena akan menjauhkan kita dari ilmu. Ya. Karena bisa saja dia hendak memberikan manfaat kepadamu, tapi malah justru membuat mudarat. Ya, tujuan dia baik, tapi karena dia tidak punya ilmu, akhirnya akan menimbulkan mudarat. Ya, dia nggak tahu caranya. Ya, karena apa? Tanpa dilandasi oleh ilmu. Ya, awak ada masalah, minta nasihat karena dia nggak punya ilmu menasihati. Akhirnya awak pikir itu nasihat, ternyata malah menimbulkan mudarat. Pening amunya. Kenapa pening kau? Ya, tak berduit ini. Baru pecat dari pekerjaan. Sekarang bingung aku ini apa yang mau dikerjakan ini. Apa yang kau pening-pening? Di sana ada mbah-mbah di sana. Nah, jadi diarahkannya pulau sama mbah-mbah. Tinggal kau bawa aja tulang garam merah, selesai. Nah, iya kan? Nah, karena dia kan tidak punya ilmu. Ya, tapi kalau dia punya ilmu, sabar. Inilah ilmu. Ya, semua pasti akan menjalani. Insya Allah kalau kau sabar itu akan menggugurkan dosa. Orang-orang seperti inilah yang kita harapkan. Ya. Pening aku. Kenapa kau pening? Habis berantem sama istri. Apa yang kau pening? Banyak itu yang belum bongkar itu, satu gerobak lagi perempuan itu. Dia apa itu? Dipersana katanya. Apa yang kau? Kalau mau kau besok dibawa kan? Udah ceraikan aja gitu. Terpakai itu istri gitu. Jangan mau dibawa ke tiap istri, katanya pula ya kan? Awak pun juga. Untung aku punya kawan macam kau. Awak pikir bagus kan? Tapi kalau dia bagus, sedangkan Umar bin Khattab saja pun direpeti istrinya diam dia. Kan? Kenapa kau tahu dia? Karena punya ilmu. Sabar. Sahabat Ali pun pernah bertengkar sama ibunda Fatimah. Ya? Apa yang dilakukan sahabat Ali? Pergi dia ke masjid. Ya, sampai berdebu-debu badannya. Akhirnya dipanggil Rasul, ya Abu Turab. Makanya semenjak itu namanya gelarnya Abu Turab. Ya, Rasul pernah jadi bertengkar istrinya, sama istri. Biasa sabar. Namanya perempuan, ya. Namanya perempuan, ya. Tinggal kau aja ada toko emas selesai. Selesai. Karena dia punya ilmu. Ini pentingnya punya sahabat itu yang dia punya ilmu. Makanya walaupun hartanya banyak, dia punya usaha, hartanya banyak, tapi kalau nggak punya teman yang dia jika dia nggak punya teman yang berilmu, selesai hartanya. Yuk diskotik, yuk mabuk, yuk narkoba, selesai. Ya. Tapi kalau dia punya harta banyak, berteman dengan orang berilmu, insya Allah, ya hartanya akan terarah. Maka inilah yang disebutkan oleh Syekh yang pertama, hendaklah engkau memilih teman yang berakal. Ya, maksudnya dia orang yang berilmu yang dia bisa diambil manfaat. Dia bisa diambil manfaat dari itu. Yang kedua, ya, dia berilmu. Alhamdulillah. Maka syarat yang kedua, apa itu baik akhlak? Ya, karena ada orang yang berilmu tapi nggak bagus. Akhlaknya, ya, dia pemarah, tersinggung sedikit, ya, lisannya nggak bisa dijaga. Ini kan akhlaknya, karakter, ya. Nah, maka selain dia berilmu, syarat yang kedua harus dilihat akhlaknya. Ya, ini merupakan keharusan. Sebab berapa banyak orang yang berakal yang dirinya lebih banyak dikuasai oleh amarah, nafsu, lalu dia tidak tunduk kepada nafsunya sehingga tidak ada manfaat bergaul dengannya. Ya, makanya kata yang Indonesia apa? Di negeri kita banyak orang pintar, tapi sayang tidak benar. Ya, itu apa ceramahnya almarhum Zainuddin. Ya. Kalau mau jadi pedagang yang beriman. Kalau mau jadi guru yang beriman. Kalau jadi pejabat yang beriman. Ya, kenapa? Karena pentingnya akhlak itulah Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia.
Jangan kita bilang orang jahiliyah itu nggak punya ilmu ya, tapi mereka jauh dari akhlak, ya, jauh dari akhlak. Makanya orang jahiliyah itu pandai bersastra, ya, pandai berdagang. Makanya li'ila fi Quraisy, negeri yang tandus bisa disulap jadi perekonomian, ya. Jadi orang-orang pintar, tapi sayang